Syria's government just collapsed. This changed. On December 8th, Bashar Assad, whose family ruled for over Penjara Saidnaya, rumah jagal simbol kekejaman rejim Assad. Sebuah komisi PBB pada tahun 2016 menemukan pemerintah Suriah juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau kekerasan seksual lainnya, penyiksaan, pemenjaraan, penghilangan paksa, dan tindakan tidak manusiawi lainnya, terutama di Saidnaya. 10 people inside. 10 people? Yeah, because they don't have space. And like digging underneath, looking for a secret. Penjara Saidnaya yang terletak di utara Damaskus menjadi simbol pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang dilakukan oleh rejim Assad, terutama sejak pecahnya perang saudara pada tahun 2011. Tak heran jika organisasi Amnesty International menjuluki jeruji besi itu sebagai rumah jagal manusia. Support Assad. Is it going to be a good thing in the end or a bad thing is better than Assad? Yeah, Syria, we need democracy. It's a very diverse country. Komplek penjara tersebut menjadi tempat eksekusi ilegal, penyiksaan dan penghilangan paksa yang mencerminkan kekejaman yang dilakukan oleh Presiden terguling Bashar al-Assad terhadap para oposisinya. Saat pemberontak Suriah memasuki Damaskus pada Minggu tanggal 8 Agustus setelah serangan kilat yang menggulingkan pemerintah Assad, mereka mengumumkan berhasil merebut Saidnaya dan membebaskan para narapidana. شو بدي أقول بس حبوب المخدرة هون في دمشق الأكبر في العالم. Beberapa narapidana sudah mendekam di penjara itu sejak tahun 1980-an. Menurut Asosiasi Tahanan dan Orang Hilang, para pemberontak membebaskan lebih dari 4.000 orang. Tali berlumuran darah tergeletak di lantai di penjara militer yang terkenal kejam, tepat di utara Damaskus, Suriah, tanggal 9 Desember tahun 2024. Foto-foto narapidana yang tampak kurus kering, beberapa di antaranya bahkan terlihat dibantu rekan-rekannya berjalan karena terlalu lemah untuk keluar dari sel. شوفوا كم بوابة بس بقول لكم كيف السور يوقفوا وشوفوا في حفرة تحت عشان يتخبى. راسي هاي اللي كانت راحت. Krematorium. Penjara ini dibangun pada tahun 1980-an di bawah pemerintahan Hafez al-Assad, yang tak lain adalah ayah Bashar al-Assad. Bangunan itu awalnya diperuntukkan bagi tahanan politik, termasuk anggota kelompok Islamis dan militan Kurdi. Namun seiring berjalannya waktu, Saidnaya beralih fungsi menjadi simbol kekejaman negara terhadap rakyat Suriah. Pada tahun 2016, sebuah komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menemukan bahwa pemerintah Suriah juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tahun berikutnya, Amnesty International dalam laporan berjudul Rumah Jagal Manusia mendokumentasikan ribuan eksekusi di sana, menyebutkan sebagai kebijakan pemusnahan massal. Massa berkumpul untuk memasuki penjara tersebut setelah ribuan narapidana dibebaskan menyusul penggulingan rezim Bashar al-Assad. Tak lama kemudian, Amerika Serikat mengungkapkan keberadaan krematorium di dalam Saidnaya. Point in the civil war that's killed nearly. Success of this rebellion has given Syrians a new sense of freedom, but massive rallies fill the streets, and where all the inmates just escaped. Tempat sisa-sisa ribuan tahanan yang dibunuh dengan cara dibakar. Pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights pada tahun 2022 melaporkan bahwa sekitar 30.000 orang dijebloskan ke Saidnaya. Tempat banyak diantaranya disiksa dan hanya 6.000 yang dibebaskan. Kamar mayat garam. ADMSP meyakini lebih dari 30.000 tahanan dieksekusi atau meninggal akibat disiksa dan kurangnya mendapatkan perawatan medis atau makanan antara tahun 2011 hingga 2018. Kelompok tersebut mengatakan bahwa mantan penguasa Suriah membangun sejumlah kamar garam yang dilapisi garam untuk digunakan sebagai kamar mayat darurat. I'm attempting to visit Syria entry, but what if I lose the paper? Then the people are feeling now that they're mengatasi kekurangan fasilitas pendinginan. Pada tahun 2022, ADMSP menerbitkan laporan yang menjelaskan untuk pertama kalinya kamar mayat darurat yang terbuat dari garam ini. Laporan itu menyebutkan kamar garam pertama dibangun pada tahun 2013, salah satu tahun paling berdarah dalam konflik sipil Suriah. Banyak narapidana secara resmi dianggap hilang.
Keluarga mereka tidak pernah menerima surat kematian kecuali mereka memberikan suap dalam jumlah besar. Tahanan asing. Setelah jatuhnya Damaskus minggu lalu, ribuan kerabat orang yang hilang segera mendatangi Said Naya dengan harapan dapat menemukan orang-orang terkasih yang tersembunyi di sel bawah tanah. Kelompok pekerja darurat White Helmet Suriah pada Selasa mengumumkan berakhirnya operasi pencarian di sana karena tidak ada lagi tahanan yang ditemukan. Pasukan pemberontak mengatakan mereka mendapati 40 jenazah dengan tanda-tanda penyiksaan. Selain warga lokal, beberapa orang asing juga dipenjara di Suriah, termasuk Osama Bashir Hasan al-Batainah dari Yordania yang menghabiskan 38 tahun di balik jeruji besi. Kementerian Luar Negeri Aman mengatakan pada Selasa bahwa al-Batainah ditemukan tak sadarkan diri dan hilang ingatan. Menurut Organisasi Arab untuk Hak Asasi Manusia di Yordania, 236 warga negara Yordania ditahan di penjara Suriah, sebagian besar di Said Naya. Warga negara asing lainnya yang dibebaskan termasuk Suhail Hamawi dari Libanon. Ia kembali ke rumahnya pada Senin setelah dikurung di Suriah selama 33 tahun dan juga menghabiskan waktu di Said Naya. Damascus, I stumbled upon a rally of people celebrating the fall of the old regime.